Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah dosa yang lebih besar daripada berzina dan membunuh. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Ada seorang wanita pezina lalu membunuh anak dari hasil zinanya, dan ketika ingin bertobat di hadapan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa mengusirnya. Namun tiba-tiba Jibril datang ke Nabi Musa alaihi salam untuk menerima tobat wanita itu, dan Jibril berkata, ada dosa yang lebih besar dari perbuatan wanita itu. Namun apakah perbuatan itu sampai-sampai dosanya lebih besar dari perbuatan dosa perempuan itu yang telah berzina, dan membunuh anak dari hasil zinanya itu? Suatu ketika di zaman Nabi Musa alaihi salam terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung, pakaiannya yang serba hitam, menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Tudung kepalanya menangkup rapat, hampir seluruh wajahnya yang tanpa hiasan muka, dan perhiasan yang menempel di tubuhnya, kulit yang bersih putih, badan yang ramping dan roman mukanya yang ayu tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah mengguncang hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihi salam. Diketuknya pintu perlahan-lahan sambil mengucapkan salam. Maka tiba-tiba terdengarlah ucapan dari dalam rumah, silakan masuk. Perempuan cantik itu lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk. Ia duduk di hadapan Nabi Musa alaihi salam sambil matanya terus melihat ke bawah. Air matanya berderai tatkala ia berkata, wahai Nabi Allah, tolonglah saya, doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya. Apakah dosamu wahai wanita? Tanya Nabi Musa alaihi salam dengan keadaannya yang terkejut. Saya takut mengatakannya, jawab wanita cantik itu. Katakanlah, jangan ragu-ragu, desak Nabi Musa alaihi salam. Maka perempuan itu pun secara ketakutan bercerita, saya telah berzina. Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu meneruskan perkataannya, dari perzinaan itu lantas saya hamil. Setelah anak itu lahir langsung saya cekik lehernya sampai mati, ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Mata Nabi Musa alaihi salam pun berapi-api. Dengan muka berani ia menghardik perempuan celaka itu, perempuan celaka kamu, pergi kamu dari sini agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatan kejimu. Pergi, teriak Nabi Musa alaihi salam sambil memalingkan mukanya karena jijik terhadap perempuan itu. Perempuan berwajah ayu itu pun merasa seakan hatinya bagaikan kaca terbentur batu ketika mendengar ucapan Nabi Musa alaihi salam. Hancur luluh namun segera bangkit dan melangkah. Surut dia menangis terangguk-angguk dan keluar dari dalam rumah Nabi Musa alaihi salam. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tidak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan dia tak tahu kemanakah kakinya untuk melangkah. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, dan bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya. Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Namun sepeninggalnya malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Sang malaikat penyampai wahyu itu lalu berkata, mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya? Nabi Musa terperanjat kaget. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu? Maka Nabi Musa alaihi salam dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang hina itu? Ada, jawab Jibril alaihi salam dengan tegas. Dosa apakah itu? Tanya Nabi Musa alaihi salam yang kian keliru. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada perbuatan wanita itu 1000 kali, kata Jibril alaihi salam. Mendengar penjelasan itu Nabi Musa alaihi salam kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohon keampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa salat itu tidak wajib dan tidak perlu atas darinya. Berarti seakan-akan ia menganggap remeh perintah Allah, bahkan seolah-olah menganggap Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bermiraj oleh malaikat Jibril, diperlihatkan suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala mereka pecah. Kemudian mereka kembali kepada keadaan semula, dan mereka tidak hanya terus berhenti melakukannya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah orang ini wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan salat fardu. Hadits riwayat Tabrani. Dan inilah gambaran dosa bagi orang yang meninggalkan salat. Jika satu kali meninggalkan salat subuh maka akan dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun.
yang artinya sama dengan 60.000 tahun di dunia. 1 kali meninggalkan sholat duhur maka dosanya sama dengan membunuh 1.000 orang umat Islam. 1 kali meninggalkan salat asyar maka dosanya sama dengan menutup ataupun meruntuhkan Ka'bah. 1 kali meninggalkan salat maghrib maka dosanya sama dengan berzina dengan orang tuanya sendiri. Dan 1 kali meninggalkan salat isya maka tidak akan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tinggal di bumi atau di bawah langit, serta makan dan minum dari nikmatnya Allah. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.